Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, saudaraku kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Nikmat kesehatan, nikmat sempat, sehingga di antara kedua nikmat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kita hadir di tempat yang penuh barokah ini. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, telah terputus beberapa bulan kajian kita disebabkan karena Idul Fitri, disebabkan karena Idul Adha, dan kemudian insya Allah kita akan lanjutkan pada malam hari ini dalam waktu yang sangat berbahagia ini, di tempat yang penuh dengan hidayah, di tempat yang penuh dengan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang membinasakan manusia. Kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua, berbuat zalim. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat Jabir bin Abdullah, beliau pernah berkata dan menceritakan tentang negeri Habasyah tatkala itu. Maka beliau menceritakan kepada Nabi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya untuk menceritakan keadaan negeri Habasyah tatkala itu. Di dalamnya ada beberapa pemuda yang di dalamnya kesukaan mereka adalah berbuat zalim kepada orang-orang yang lemah. Maka Jabir bin Abdullah dalam riwayat yang sangat panjang, kami akan bacakan nanti hadis yang panjang tersebut terkait masalah kisah yang diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kata Jabir bin Abdullah, "Lamma raja'tu muhajiratal Habasyah amal fatki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ala tukhbiruni tayyib jazakumullah khairan. Ala tukhbiruni bi a'jaba ma ra'aitum bi ardil Habasyah. Faqala fityatun kanu minhum bala ya Rasulullah, bainama nahnu yawman julusun itmarrat bina azuzun min ajaisihim tahmilu ala ra'siha kullatan min ma, famarrat bi fata minhum faja'ala ihda yadayhi baina katifaiha thumma dafa'aha fakharatil mar'atu ala rukbataiha wankasarat kullatuha. Falamma qamat iltafat ilaihi thumma qalat sawfa ta'lam ya Ghadir ila wada'allahu al-kursiyya wa jama'allahu al-awwalina wal akhirin wa takallamatil aidi wal arjul bima kanu yaksibun. Sawfa ta'lam min amri wa amrik indahu ghadan. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqta kaifa yuqaddisullah qauman la yu'khadu min syadidihim li dha'ifihim. Maka sahabat Jabir bin Abdullah ketika kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Beliau sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada sahabat Jabir bin Abdullah, ceritakan kepada kami apa yang menarik yang engkau saksikan di negeri Habasyah tersebut. Maka beberapa pemuda dan Jabir bin Abdullah juga menceritakan bahwasannya ada beberapa pemuda kebiasaan mereka suka berbuat dolim kepada orang-orang lemah. Saat itu seseorang yang tua renta membawa kendi yang berisi air di atas kepalanya. Maka kendi berisi air tersebut ia perlahan-lahan ia bawa supaya sampai ke rumahnya. Tetapi beberapa pemuda tersebut menaruh tangannya di atas pundak wanita itu. Dan kemudian seketika itu sebelum mereka tertawa, mereka mendorong wanita tersebut sehingga kendinya itu tumpah dan kendinya pun pecah. Airnya tumpah. Maka kemudian wanita tersebut mengatakan, nanti seketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan kursinya dan kemudian didudukkan, dikumpulkan manusia yang pertama sampai yang terakhir, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menyaksikan, ya Jabir, itu engkau akan menyaksikan, kata wanita tersebut, Allah Ta'ala akan mengangkat orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya di antara orang-orang yang kuat di antara kalian. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bala, benar, nanti diadili di hadapan Allah di antara orang-orang yang lemah, itu akan terangkat derajatnya di hadapan Allah, kata Nabi, disebabkan dia tidak bisa membela dirinya di antara orang-orang yang kuat. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan timbangan keadilan akan ditegakkan di hadapan Allah, yang mungkin hari ini di dunia banyak manusia yang tidak mendapatkan keadilan, justru kedoliman yang mereka alami. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka diriwayatkan pula dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 5 kelompok manusia yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, khamsatun ghadiballahu alaihim, ada 5 manusia yang mendapatkan kemurkaan, kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya'a amda ghadabahu alaihim fid dunya, maka jika Allah menghendaki, kemarahan itu akan diberikan oleh Allah di dunia. Wa illa amara bihim fil akhirati ilan nar, atau kecuali yang lainnya, Allah perintahkan manusia untuk orang-orang yang berbuat dolim nanti di akhirat menuju nerakanya Allah. Yang pertama, amirun qaumin ya'khudhu haqqahu min ra'iyatihi wa la yunsifuhum min nafsihi wa la yadfa'ud dhulma anhum. Yang pertama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin sebuah kaum yang mengambil hak-hak rakyatnya, kata Nabi, dan kemudian ia tidak memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Ini mendapatkan kemurkaan Allah di dunia, atau langsung nanti di akhirat akan digiring menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maka hati-hati menjadi seorang pemimpin, ya, menjadi waliul umur. Berhati-hati, dia akan berhadapan dengan banyak tanggung jawab dan janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pemimpin yang dihinakan oleh Allah disebabkan tidak memenuhi hak rakyatnya, maka justru mereka merampasnya. Kemudian yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa zaimu qaumin yuti'unahu wa la yusafi bainal qawi wad dhaif wa yatakallamu bil hawa. Pemimpin sebuah kaum, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya ini Pak yang pakai ini, yang ada kelas niki. Nah, kayaknya perlu tempelan nih. Nah, baik. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kami ulangi lagi,
Wazaimu qaumin yutikunahu wa la yusafi bainal qawi wal dhaif wa yatakallamu bil hawa. Pemimpin sebuah kaum yang dipatuhi oleh rakyatnya, dipatuhi oleh kaumnya, akan tetapi tidak memperlakukan secara adil antara orang-orang lemah dan orang-orang kuat. Antara orang-orang lemah dan orang-orang kuat tidak ditegakkan hukumnya Allah secara adil. Ya, mungkin terjadi di saat kita ini atau sebelum kita. Tatkala orang-orang lemah melakukan banyak pelanggaran, ditegakkan seadil-adilnya. Tatkala orang-orang kuat masih dipikir-pikir kembali. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lainnya, ada hukum tatkala orang-orang kuat itu mencurinya, maka engkau biarkan begitu saja mereka mengambil harta, engkau biarkan begitu saja. Akan tetapi kemudian orang-orang lemah itu mencuri, ditegakkan hukum seadil-adilnya. Jamaah sekalian hamba-hamba Allah, yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa rajulun la ya'muru ahlahu wa waladahu bi ta'atillah wa la yu'allimuhum amra dinihim. Seorang suami, pemimpin rumah tangga yang tidak memerintahkan anak dan istrinya untuk mentaati Allah, tidak sholat diam, tidak menutup aurat, wajar anak saya, hanya diam dia, tidak memerintahkan untuk taatnya mereka kepada Allah, dan juga tidak mengajarkan urusan agama kepada keluarganya. Panjenengan hadir di majelis ta'lim, kemudian pulang disampaikan kepada anak, istri, cucunya ini, maka terhindar dari ghadiballah, dari sesuatu kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang suami dilarang dayyus. Apa dayyus itu? Membiarkan segala keburukan yang berlaku di rumah tangganya. Ya, istrinya tidak sholat, diam. Yang terpenting nggak marah-marah sama saya. Anak juga demikian, keluyuran, kemudian pulang, yang penting anak masih taat. Tidak itu ukurannya. Ukurannya adalah bagaimana taatnya dia kepada Allah, dan bagaimana seorang suami, seorang istri, dan anak itu senantiasa berjalan di atas kebaikan yang dituntunkan oleh Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya kaum muslimin yang keempat adalah warajulun istajara ajiran fastawfa minhul amal walam yufihi ajratuhu. Seseorang yang memperkerjakan orang lain, disuruh membuat ini, disuruh membangun, dan tidak memberikan ongkos gajinya. Kalau sudah selesai, tidak segeranya. Padahal di riwayat yang lain, Islam mengajarkan kepada kita sekalian memberikan gaji sebelum keringatnya kering. Secepat itu seorang majikan memberikannya kepadanya. Tatkala dia sakit, ia obatkan dia. Jangan kemudian, wah bukan tanggung jawab saya ya mas, kalau nanti anda sakit atau jatuh. Bukan itu hak seorang muslim. Hak muslim dan muslim yang lainnya itu memiliki hak. Apabila dia sakit, ia jenguk. Apabila ia meninggal, ia kuburkan, kan begitu. Apabila minta dinasehati, maka nasihatilah. Jamaah sekalian hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang terakhir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, warajulun dolama mra'ata sadaqataha. Jadi seorang laki-laki yang suka mengurangi mas kawinnya. Sudah disepakati mas kawinnya boleh. Wali bagi anak wanita boleh mengajukan mas kawin kepada calon suami anaknya. Mas kawin anak saya itu 5 juta mas. Sanggup? Wah enggak sanggup pak. Saya sanggupnya 3 juta. Bagaimana nak? Ya pak pun buat nopo-nopo. Sudah jalan. Seorang laki-laki wajib memiliki kehormatan. Mas kawin 50.000. Kemudian apa? Seperangkat kenapa pak? Niki alis dan bibir dibayar tunai. Nggak ada derajatnya.
Walaupun di sisi lain sesungguhnya mas kawin itu dimudahkan. Ali radhiyallahu anha mas kawinnya pakai apa, Pak? Sing jenengan damel niku. Si cincin besi. Jadi bolehnya panjenengan pakai cincin besi asalkan tidak diakui bahwa cincin itu gak makan dibacok, gak diakui, hanya sebatas dia pakai. Dan tidak boleh pakai yang emas. Jadi nggih, boleh dipakai. Ya pakai ake, enggak apa-apa. Kalau kemudian diakui bahwa dengan pakai ini saya semakin ganteng, ibadah saya semakin giat, kemudian dagangan saya laris, maka itu yang tidak diperbolehkan. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah bin Salim katanya, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan kemudian manusia itu berdiri tegak menengadahkan tangan kepada Allah, maka ia bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, dengan siapakah engkau nanti? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang tertindas dan tidak diberikan haknya, maka Allah bersamanya. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah ya dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih, ia menceritakan ada seorang raja yang memiliki kekuasaan yang besar, istananya megah, dibangun begitu megah. Maka suatu ketika ada seorang wanita tua yang rentah, ya, yang tidak memiliki rumah dan tidak memiliki keluarga. Ia membuat di samping kerajaan istana tersebut sebuah gubuk yang memang berpepetan dengan istana raja yang begitu megah. Kalau raja yang muslim, pasti ia akan mengambil tangannya dan diletakkan di istana tersebut. Ya, karena doa-doa orang-orang yang sangat lemah itu bisa saja mustajab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika gubuknya ditaruh di samping itu, ia tempati. Suatu ketika ia pergi, nah raja ini ingin keliling istananya, ingin melihat keindahan istananya yang dibangun begitu megah. Maka tatkala itu ia melihat pemandangan yang tidak indah tatkala itu. Ini gubuk siapa, kata raja tersebut? Ya, diceritakan oleh siapa tadi? Wahab bin Munabbih. Maka raja mengatakan, siapa gubuk itu? Itu milik wanita tua yang miskin, fakir, dia tidak memiliki apa-apa. Maka kata raja tersebut, bongkar. Sungguh tidak indah pemandangan kerajaanku kalau ada gubuk yang begitu rendah berada di samping istanaku ini. Maka beberapa prajurit mengatakan, wahai raja, dia orang miskin, dia tidak punya. Tidakkah kita tolong? Tidak, hancurkan. Dihancurkan begitu saja. Maka tatkala orang miskin ini kembali kepadanya, ia tanyakan, kemana gubukku? Siapa yang menghancurkannya? Maka dijawab, raja yang memerintahkannya. Maka kemudian ia menengadahkan tangan ke langit. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala membalikkan dan memporak-porandahkan istana dan seisinya sekalian, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kedolimannya kepada orang-orang lemah. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika juga ada kisah pula ketika Khalid bin Barma, bukan Khalid bin Walid, Khalid bin Barma, ya, dan anaknya itu ditawan. Khalid bin Barma itu dahulu adalah seorang penguasa, tetapi kemudian dia berbuat dolim, mengambil harta yang bukan hartanya, diambil dia. Dan anaknya juga melakukannya, ia ditawan karena perbuatan tersebut. Maka ia meringkuk di dalam tahanan. Anaknya mengatakan, wahai ayahku, dulu kita memiliki kehormatan, kita disegani disebabkan karena kita penguasa. Karena kesalahan kita sendiri, kita ditahan dan kehormatan kita hancur. Maka kata sang ayah, hai anakku, ingatlah sabda Nabi,
doa orang yang tertindas, ya, itu didengar oleh Allah yang tidak tidur, sementara kita yang menindas sedang tidur. Jadi yang orang-orang yang berbuat dolim tidur, tetapi yang didolimi menengadahkan tangannya dia di hadapan Allah. Nah, disitulah ada masalah yang besar bagi orang-orang yang suka berbuat dolim. Dan ini wajib untuk kita ingatkan. Siapapun yang merampas hak-hak orang lain, mengambil tanah secara paksa, memanggil sepeda secara paksa di tengah perjalanan, mengambil mobil secara paksa, dan kemudian dimanipulasi yang dulunya ini tanah si fulan, haknya si fulan menjadi hak si fulana. Ingat, Allah mengetahui dan tidak tidur. Ia menghadapi masalah besar, lalu kemudian orang yang didolimi ini menengadahkan tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa-doanya. Yazid bin Hakim ia berkata, setiap aku akan menakuti seseorang untuk memperlakukannya tidak adil, sementara aku tahu bahwa ia tidak mempunyai penolong pun selain Allah, maka ia katakan, penolongku Allah. Tatkala aku mau berbuat dolim, maka yang terngiang di telingaku adalah azabnya Allah. Itu bedanya, Pak. Ya, orang-orang yang berbuat dolim kalau merasa takut dia kepada Allah, tidak akan berbuat dolim sedikit pun, walaupun hanya mengambil satu gelas air milik saudaranya. Ya, berapa banyak di antara kaum muslimin, masjid sudah dipasang CCTV, sudah ada peringatan dipantau CCTV, masih ada kotak infak yang hilang dengan kotak-kotaknya sekalian. Berapa banyak di antara masjid kaum muslimin pergi ke masjid membawa sepatu ditaruh di tempat merasa aman, ternyata sepatunya sudah tidak ada. Berapa banyak di antara kaum muslimin mereka membawa sepeda motor pulang harus jalan kaki, sehingga berapa banyak yang ditangkap KTP-nya dilihat adalah dia seorang muslim. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Abu Umamah radhiyallahu an, katanya, orang zalim akan datang pada hari kiamat nanti, ya, maka jika sudah berada di atas titian neraka jahanam, artinya sirat. Sirat itu apa dulu, adik-adik sekalian? Yaitu ditaruh di antara kedua tepi neraka jahanam. Sirat bisa bergoyang ke kanan dan ke kiri. Yang tajamnya melebihi tajamnya pedang, ditaruh di atas pohon sa'dan yang berduri, maka itu sirat. Maka tidak ada definisi sirat rambut dibelah menjadi 7, sudah tidak ada. Ya, yang benar itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditaruh di antara kedua tepi neraka jahanam. Setiap orang yang pertama sampai yang paling terakhir nanti melewati sirat tersebut. Ada yang kalbarki seperti kilat menyambar, ada yang berjalan mundur, ada yang merangkak. Ya, semuanya itu sesuai dengan keadaannya di dunia. Ya, mas sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan bertemu dengan orang-orang yang dianiaya. Maka seketika ia memiliki banyak kebaikan-kebaikan, kebaikannya akan diberikan kepada orang-orang yang dianiaya tersebut, sampai kemudian kebaikannya itu habis. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka ia akhirnya dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan tidak memiliki kebaikan. Dari Abdullah bin Anis, katanya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuhsyarul ibad yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan. Nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan manusia itu dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, urlan, belum khitan. Ini ya. Dahulu ada seorang sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Kita belum khitan, dalam keadaan tidak memakai baju,
Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, urusan di akhirat itu jauh lebih dahsyat dibandingkan satu dengan yang lainnya saling memperhatikan. Tidak sempat memperhatikan, lo kan kok gak gawe kelambi, lo ketok, tidak. Urusan di akhirat jauh lebih dahsyat. Mengalahkan semua itu, orang tidak lagi memperhatikan keluarganya, tidak lagi memperhatikan temannya, tidak lagi memperhatikan anak istrinya, tidak akan memperhatikannya. Apalagi urusan yang demikian itu, sudah tidak ada lagi urusan demikian. Ya, sama sekalian hamba-hamba Allah, kata Nabi, fayunadihim munadin bisautin yasma'uhu min bu'din kama yasma'uhu min qarbin. Ada panggilan, ya, panggilan itu yang mereka dengar dari jarak jauh seakan-akan panggilan itu dekat. Kata Nabi, anal malikud dayyan, saya adalah raja pemberi keputusan. Suara tersebut menggelegar. La yanbaghi li ahadin min ahlil jannah ayat khulal jannah au ahadin min ahlin nar. Tidak sepatutnya salah seorang di antara kalian menjadi calon penghuni surga, masuk ke surga, dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, wa indahu madlamah, sedangkan mereka memiliki kedoliman. Kalau mereka pernah berbuat dolim, mau dimasukkan surga, harus berhadapan dengan orang-orang yang menuntutnya. Kalau dengan Allah kita istighfar, taubat, selesai. Kalau kepada manusia bagaimana? Kepada waliul umur, pemerintah, yang notabene mereka muslim, itu dolim Ustaz, tapi mereka memiliki hak muslimnya. Berbuat dolim sedikit pun, urusan kedolimannya dengan Allah. Akan tetapi dia seorang muslim, beberapa hal yang perlu kita kuatkan kaum muslimin. Satu, tidak boleh melecehkan kehormatan, apalagi di media sosial. Ya, tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh merampas hartanya. Kalau dia seorang muslim. Kalau kemudian ada rakyat sampai memberontak kepada pemerintahnya, sampai pemerintahnya terbunuh, maka sungguh sejengkal dia memberontak, mendemo kepada pemerintahnya, mati dalam kondisi seperti itu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, matinya adalah dalam kondisi jahiliyah. Kalau kemudian dia itu memiliki kehormatan, dilecehkan, ada seseorang yang bertanya, bagaimana taubat saya diterima di hadapan Allah? Saya pernah mencaci maki si fulan, pemimpin saya saat itu, maka kemudian minta maaf kepadanya, sudah, kembalikan namanya seperti semula. Yakin sanggup? Tidak sanggup. Justru mengembalikan namanya seperti semula. Makanya panjenengan jangan mengikuti. Kalau ada orang mencaci maki, cukup kita doakan. Karena seorang muslim itu mendoakan kepada saudara muslim, semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah berikan kesehatan pikiran, semoga Allah berikan keselamatan, semoga Allah berikan pintu taubat terus, daripada kita mencaci maki yang ujung-ujungnya adalah dosa. Mengikut-ngikuti orang-orang yang tidak faham terhadap agama, ujung-ujungnya adalah orang-orang bayaran. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah, sampai kemudian dalam pemberontakan itu terbunuh seorang penguasa, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang memberontak kepada penguasanya sampai terbunuh penguasa tersebut. Tidak terbunuh saja, tobatnya diterima dengan syarat mengembalikan nama baiknya seperti semula. Kalau panjenengan memiliki tetangga yang dahulu pernah kita berbuat dolim kepadanya, kita sudah menceritakan seluruhnya kepada orang lain, kita minta maaf kepadanya, itu saja tidak cukup. Para ulama menjelaskan, kembalikan namanya seperti
semula. Jadi klarifikasi dia. Kalau di media sosial, kembali lagi dia ke media sosial. Kalau kemudian ke perorangan, kembali lagi ke perorangan. Maaf Pak, berita saya yang saya sampaikan salah. Mengenai takmir ini salah saya, mengenai urusan ini salah, mengerasi orang-orang cabang salah Pak, mohon maaf ya, ucapan saya yang salah, saya minta maaf. Siapa yang diceritakan dulu dicari, baru tobatnya diterima oleh Allah. Kalau tidak, nanti di akhirat kebaikannya akan diberikan. Kebaikannya akan diberikan. Khawatir kebaikannya habis, turiha finnar, dimasukkan dia, dilempar ke dalam neraka, api nerakanya Allah. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah, an uqassahu hatta latmata fama fawqaha wa la yudlimu rabbuka ahadan. Maka sampai diceritakan urusan menampar, kata Nabi, menempeleng orang lain, ya, diingatkan, Mas jangan merokok, ini tempat umum, langsung tempeleng. Ya, karena kan modelnya seperti itu. Ada beberapa aturan-aturan pemerintah, diantaranya adalah dilarang merokok sambil berkendara. Kan begitu sekarang. Merokok sambil berkendara atau bermain handphone sambil mengendarai. Kecuali naik mobil, sana menjadi penumpang, nggak apa-apa. Ini yang nyopir sambil dia bermain handphone. Ini juga kena tilang nanti. Termasuk merokok. Termasuk di tempat-tempat anak-anak, permainan anak-anak dia merokok. Di tempat-tempat umum seperti masjid, maka ditempel, baik itu masjid jami, ada halaman luas ataupun tidak, tetap dilarang untuk merokok di tempat ini, silakan merokok di tempat yang lainnya. Karena itu adalah tempat yang bersih, tempat hidayah Allah, jangan dikotori dengan urusan-urusan yang diharamkan dan dimakruhkan oleh para ulama. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendolimi kalian sedikit pun. Qulna ya Rasulullah, kami bertanya wahai Rasulullah, kaifa wa innama ta'ti khufatan uratan. Bagaimana kami datang di hadapan Allah dalam keadaan telanjang dan belum khitan? Kata Rasulullah, faqala bil hasanati was sayyi'at, dengan membawa kebaikan dan keburukan. Artinya orang yang membawa kebaikan nanti itu ada seperti tabir yang menutup dirinya, seakan-akan dia tidak telanjang, ada pakaian yang menyelimutinya disebabkan kebaikan. Bagi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang sholat, maka tidak terlihat apapun yang ada padanya, seakan-akan dia memakai pakaian yang bersih. Ya, jaza'u wa yudlamu rabbuka ahada. Maka demikianlah balasan, dan Tuhanmu tidaklah mendolimi seseorang sedikit pun. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di riwayat yang lainnya, man daraba sawta dilman uqtussa minhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memukul seseorang dengan cambuk cemeti. Tahu cemeti nggih? Pecut. Ya, dahulu orang-orang yang melanggar itu dipukuli, dipecut. Termasuk orang-orang yang minum khamr. Itu yang paling alim, itu yang pertama kali dicambuk di zaman Umar Ibnul Khattab. Ya, ada orang minum minuman keras itu, kalau ditegakkan yang pertama kali yang dicambuk adalah yang paling alim, yang paling mengetahui urusan itu, yang paling tinggi keilmuannya, yang paling tinggi sekolahnya, yang paling mengerti kedudukannya di tengah masyarakat, itu yang pertama kali dicambuk. Sehingga urusan cambuk pun, karena suka berbuat dolim, kata Nabi, maka pada hari kiamat nanti ia akan dibalas sesuai dengan kedolimannya. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dahulu seorang raja itu sudah tua. Ada sebuah kisah, adik-adik sekalian, ya, seorang raja yang sudah tua, ia memiliki seorang anak pangeran, penerus kerajaan tersebut. Maka ia mengatakan, ambil seorang guru supaya engkau dididik tentang sholat, tentang kebaikan, tentang ibadah, tentang kerajaan, tentang mengatur rakyat dengan adil.
tentang kedoliman kepada rakyatnya supaya tidak melakukannya, ambil seorang yang alim bisa mendidik pangeran penerus kerajaan ini, maka diambillah seorang yang alim mendidiknya. Suatu ketika karena sudah sempurna didikan tersebut, ilmu-ilmunya sudah disampaikan, maka ia tahu pangeran tersebut adalah mau menjadi seorang raja. Ia memanggil pangeran tersebut kembali ke sini. Tanpa alasan apapun pangeran tersebut dipukul. Ia kaget. Selama ini pengajarnya itu sangat lemah lembut, berakhlak yang baik, tiba-tiba tanpa sebab dipukul. Wah, gitu loh. Akhirnya dia memiliki perasaan yang tidak enak. Sampai kemudian sang raja meninggal, pangeran menjadi seorang raja, memanggil gurunya tersebut. Aku sekarang sudah menjadi seorang raja. Aku engkau didik dengan banyak kebaikan. Cuma satu yang sampai hari ini rasa sakitku ini terasa. Kenapa engkau pukul aku tanpa alasan yang jelas? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Memang kata ayahku kalau aku itu melanggar, maka boleh engkau menghukumku, tapi aku nggak melanggar apapun. Maka sang guru tersenyum dengan menjawab, wahai pangeran, wahai raja, ketahuilah aku mendidikmu dengan kebaikan. Aku memukulmu ini sengaja aku lakukan supaya engkau merasakan bagaimana tatkala engkau supaya nanti dalam menjadi raja tidak menegakkan kedoliman, tidak berbuat semena-mena. Karena sungguhnya orang yang berbuat semena-mena itu dirasakan sakitnya oleh orang-orang yang terdolimi. Maka sang raja itu tersenyum dan memeluk gurunya dan memberikan hadiah yang baik kepada gurunya, seraya mengatakan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ini didikan yang benar. Pukul supaya merasakan dia bagaimana tatkala dia dipukul ternyata sakit, supaya nanti tatkala memimpin raja tersebut tidak berbuat semena-mena. Jemaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka termasuk menganiaya mengambil harta anak yatim. Tidak boleh. Kalau sudah dikumpulkan dana, berikan kepadanya, jangan diambil sepeser pun. Ya, yayasan-yayasan apapun kalau mengumpulkan dana, kumpulkan, berikan kepadanya. Maka yatim piatu itu ada batasan-batasan Bapak Ibu sekalian. Batasannya adalah usianya 15 tahun dan tidak ada di atasnya. Umur 8 masih sebutan yatim, undang dia. Ya. Kemudian tatkala panjenengan jalan-jalan bersama istri, liburan habis gajian, saku 10.000, saku 20.000, berikan kepada anak yatim, usap kepalanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau mengusap kepala dengan jari jemari, sebanyak rambut yang engkau usap, sebanyak itulah kebaikan yang engkau dapat. Kan luar biasa ini, ya. Jadi banyak pergi ke sekolah, sini nak, engkau anaknya ini, bapak mboten nenten, berikan 10.000 usap dan doakan. Ya, ingat anak yatim ada batasan 15 tahun ke bawah sampai dia balik. Jangan ngusap anak yatim umur 20, umur 27, niki sudah punya suami, ya, njelok golek anak yatim rek. Lah iku mang cilik Pak, kek sira gede didik diusap. Ya, membuat masalah itu nanti ya. Baik. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kata Mu'ad bin Jabal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersamanya, ia berkata, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kalian kepada doa-doa orang yang terdolimi, karena sungguhnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala doanya tidak ada hijab sama sekali. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Bapak Ibu, pengulur membayar hutang tatkala dia punya uang, itu termasuk kedoliman apa mboten? Dolim. Dia punya,
Seharusnya ia cicil 100.000 bisa, tapi memang sengaja ia menahan. Jarno ae wis, nggih. Cak tono barekan wis sawahe ombo, nggih, wedhuse akeh wis baba wis jarno. Kecuali memang enggak punya memang. Ia hanya berkata, "Dereng enggak ada kula." Ya wis gak apa-apa wis aja dipikiri. Kalau kemudian dia datang lagi kula sik dereng enggak ada, dia memiliki siapa yang membebaskan hutang saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan kesulitan nanti di hari kiamat. Makanya masjid-masjid jami yang besar, pengurusnya sangat hebat, sampai turun tidak hanya santunan kepada fakir dan miskin, tetapi dia juga bisa membebaskan hutang-hutang kaum muslimin yang memang menjerat, sampai kemudian rumahnya ini mau dilelang. Ada. Sehingga dikumpulkan kaum muslimin, bapak ini menghadapi masalah yang berat, dia pailit, usahanya hancur, tokonya terbakar, sepedanya sudah diambili semuanya, dia tidak memiliki apa-apa, hanya rumah, dan rumah itu mau juga diambil. Bagaimana sikap kita? Ini saudara kita ini juga pernah membuat masjid kita ini jaya. Bagaimana kaum muslimin? Maka ditari para agnia. Ya sudah, saya menjumang 5, sudah kula sedoso, saya 500.000, saya 15, saya ini kurang 15 juta. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Diambilkan kas masjid dan kemudian ditutup. Luar biasa, ya. Dan ini mungkin menjadi program-program generasi-generasi yang akan datang. Ada masjid yang seperti itu sudah ada, ya, sudah ada. Sudah ada. Kita tidak sebutkan masjid tertentu. Dan ada majelis-majelis taklim tertentu yang sudah ada, ya, pelopor-pelopornya, ustadznya dihadapkan kepada para agnia. Ini sudah, orang ini nggak bisa, nggak mampu apa-apa sudah. Ya, suaminya sudah stroke, dia meninggalkan beberapa perkara hutang, dan kemudian dijadikan itu sebagai lahan dakwah, sebagai lahan untuk mencari kemuliaan dia kaum muslimin, untuk bisa mengeluarkan saudaranya dari jeratan hutang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Matlul ghani dzulman," mengulur waktu untuk membayar hutang itu adalah kedoliman. Bapak, panjenengan hutang di bank itu riba napa mboten? Riba. Seketika panjenengan memiliki uang, segera untuk apa? Nutup. Segera untuk nutup. Ini eman buat bersih-bersih ini ya, segera tutup. Panjenengan janji kepada saudara muslim, aku sampean utangi 1 juta po yuk, engkau tak cicili berminggu selama 3 bulan. Ternyata 1 minggu yang akan datang ia mendapatkan rizki, tetap dicicil, nopo langsung dibayar. Khawatir nanti yang akan datang umur tidak ada yang tahu. Lah ngoten. Maka Bapak Ibu sekalian, saya tanya kepada panjenengan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada seorang sahabat yang meninggal masih memiliki hutang, Rasul segera menguburkan apa mboten? Enggak segera menguburkan. Ditanya keluarganya, hutang kepada siapa? Berapa dinar? Oh, berapa dirham? Sekian total. Engkau mampu? Iya ya Rasulullah, hanya ini yang bisa kami jual. Jual segera. Siapa yang bisa membelinya? Ini dijual dan kemudian ditutup. Demikian. Kalau di negara ini kaum muslimin pripun? Orangnya dikubur dulu, bayari terakhir. Lah ngoten ya. Padahal urusan hutang, mati syahid saja itu terhenti di pintunya surga gara-gara apa? Hutang. Itu mati syahid loh, Pak. Itu bisa terhenti dia. Tidak mendapatkan nikmat kubur, bisa menjadi perkara di dalam kuburnya. Makanya tak kalah panjenengan sekalian berusaha untuk keluar, sudah segera keluar. Siapapun orangnya itu pasti memiliki sedikit banyak utang. Keluar, segera keluar. Pun yuk napa carane segera keluar? Minta kepada Allah. Dan boleh mengeluh enggak kepada seorang muslim? Boleh. Sampai tolong aku po.
sampean tolong aku, boleh mengeluh. Sampai dia berdoa kepada Allah, nanti kalau saya punya rezeki, saya akan mengembalikannya. Walaupun si fulan mengatakan, ya sudah tidak apa-apa, jangan dikembalikan, tetap dikembalikan. Kalau memang tidak boleh dikembalikan, ya sudah, bagaimana caranya panjenengan menyedekahkan sebagian untuk niat bersedekah untuk dia tanpa sepengetahuan orang tersebut. Barakallahu fikum. Sudah waktunya adzan. Panjenengan adzan, barangkali ada salah satu bapak yang menegakkan adzan. Nanti kita lanjutkan setelah adzan. Kita tambahkan sedikit Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, itu terkait masalah hutang piutang. Segerakan untuk melunasinya. Ya. Dari Abdullah ibnu Mas'ud diceritakan, ya, tangan hamba laki-laki dan wanita, kata Abdullah ibnu Mas'ud, pada hari kiamat nanti
dipegang dan diumumkan di khalayak ramai oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang memiliki hak kepadanya, silakan dituntut. Maka ada seorang wanita ya yang tatkala itu kemudian senang mendengar penjelasan Abdullah ibnu Mas'ud, karena dahulu ayahnya itu pernah didolimi sampai meninggal. Maka ia mendengar Abdullah ibnu Mas'ud dari tuturan wanita tersebut, maka dikatakan ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mu'minun, ada ayat 101, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalun. Maka tidaklah bermanfaat tali nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidaklah mereka bertanya-tanya. Artinya nasab tatkala di akhirat nanti sudah tidak ada gunanya. Oh ini ayahku, oh ini ibuku, tidak ada. Dan kemudian kata Ibnu Mas'ud, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang bertaubat dalam urusan ia dengan Allah. Ini urusan dia dengan Allah. Ia tidak sholat kemudian taubat sholat, ia berbuat syirik kemudian merubah dirinya menjadi manusia yang bertauhid, semuanya diampuni oleh Allah kecuali urusan manusia dengan manusia. Maka tatkala itu ada orang yang sholih, yang beriman, memiliki hak kepada orang lain, maka kata Abdullah ibnu Mas'ud, dilipat gandakan kebaikannya apa yang ia tuntut dari orang soleh tersebut. Karena dengan kesolihannya ia sabar, ia didolimi dalam kesengsaraan di dunia, dia bersabar sampai nanti menuntut di hadapan Allah di akhirat, maka tuntutannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ia dimasukkan ke dalam surga. Tetapi bagi orang yang celaka, tidak memiliki kebaikan apapun, maka banyak orang yang menuntutnya. Engkau melukai ini, engkau memukul, engkau merampas hartaku, engkau mengambil tanahku, banyak tuntutannya. Maka kata Allah, ambillah keburukan orang yang menuntut, pikulkan kepadanya dan lemparkan dia ke dalam neraka. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka tatkala panjenengan itu banyak didolimi, maka bersabarlah dengan kedoliman tersebut sambil menengadahkan tangan, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggal diam kepada orang-orang yang suka berbuat dolim. Lihatlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, bab tahrimud dzulmi, kemuliaan orang-orang yang terdolimi nanti di akhirat. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, atadruna manil muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, al muflisu min ummati man la ya'ti yaumal qiyamati malla dirham. Al muflisu min ummati, ya, al muflisu fina malla dirhama wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan, kata para sahabat. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis shalah. Orang yang bangkrut nanti di antara umatku pada hari kiamat kembali kepada Allah dengan membawa pahala salat, ya, waz zakat, membawa pahala zakat. Berarti salatnya sudah betul, salatnya diterima dia. Wasyam, dan membawa pahala siam. Wa ya'ti qad satama hada wa daraba hada wa akhadha mala hada. Dia juga pernah membawa keburukan-keburukan, pernah mencaci maki, memukul orang lain, merampas harta orang lain. Wa yu'khadhu li hada min hasanatihi wa li hada min hasanatihi. Diambil kebaikan
Orang yang melakukan sholat tadi itu karena banyak orang yang menuntut. Diambil kebaikan sholatnya diberikan kepada dia, diambil pahalanya ini diberikan kepada dia. Fa in funiyat hasanatuhu qabla ayyubdiya ma'alaihi, belum terpenuhi, masih banyak orang yang didolimi nuntut, habis pahalanya sudah, masih banyak orang yang menuntut tidak terpenuhi, maka ukhida min khotoyahum, kata Nabi, diambil kesalahan-kesalahan dosa-dosa orang yang menuntut tersebut, waturikat alaihi, berikan kepadanya, dipikulkan kepadanya, tsumma turika finnar, dan kemudian hamba ini dilempar ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian kaum muslimin, termasuk urusan buruh, hati-hati jangan mendolimi. Urusan panjenengan memperkerjakan kuli, memperkerjakan orang, hati-hati jangan didolimi, jangan dirampas haknya. Kalau dia sakit, maka bagaimana seorang muslim memperlakukan kalau ada seorang muslim yang sakit? Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala firmankan, halathatun ana khosmuhum yaumal qiyamah, ada 3 kelompok yang aku musuhi pada hari kiamat nanti. Waman kunta khosmahu khosamtuhu, dan barang siapa yang menjadi musuh maka aku akan musuhi dia. Yang pertama, rajulun a'tabi ghadara, seorang laki-laki yang kemudian berjanji tetapi tidak memenuhi janjinya. Maka panjenengan kalau berjanji hati-hati, ya. Kalau saya menjadi pemimpin, kami akan demikian, bikin, hati-hati, dicatat ini oleh Allah, dicatat ini oleh kaum muslimin. Jangan banyak berjanji, ya. Pinjam sekalipun, ya, kalau punya rezeki nanti tak kembalikan saja. Ya kapan? Kalau memang dalam minggu ini ada, ya minggu ini. Kalau nanti minggu yang akan datang, ya ada. Kalau nggak ada, nanti saya akan bicara sama panjenengan. Luar biasa nih, ya. Jamaah sekalian, jangan menghilang. Ya, menghilang. Kebanyakan kaum muslimin itu menghilang. Warajulun ba'a khurran fa'akala thamanahu, maka seseorang laki-laki yang menjual seseorang yang merdeka, budak, ya, sudah merdeka dia budak, kemudian ia memakan hasil dari penjualan tersebut, sudah merdeka dijual lagi, ya, karena mungkin ada yang menawar. Yang menawar mengatakan, sudah aku bebaskan budak ini, silakan bebas. Ternyata kemudian dia datang, engkau masih belum bebas, punya perjanjian kepadaku, dijual lagi kepada orang lain, ya. Kemudian yang ketiga, warajulun istajara ajiran fastawfa minhul amal wa lam yu'tihi ajratuhu, seseorang memperkerjakan orang lain, pekerjaannya selesai tetapi dia tidak dibayar. Nah, ini mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya tutup hadis, mungkin supaya tidak ada kejenuhan Bapak Ibu sekalian, maka kita tutup bab tentang berbuat dolim ini, yaitu dengan satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya banyak kisah-kisah hadis tentang kedoliman, supaya kita tidak berbuat dolim, supaya tatkala di antara anak kaum muslimin, ya, Allah takdirkan menjadi seorang penguasa, pemimpin dia, supaya berhati-hati tentang kedoliman dan menegakkan keadilan. Maka seorang yang bersumpah bahwa dirinya menjamin hutang, itu hati-hati juga penjamin. Ini jaminannya aku, tetapi dia untuk mengambil keuntungan, ini tidak boleh, ya, mengambil keuntungan, ya, wis jaminannya aku, yang diirik tanah sebelah, iku ngonek gak isok bayar, wis tanah iku kedoya aku, kit biyen wis tak irik-irik gak didol, tapi dek kok kena utang, wis tak jamin aja, wis supaya Pak yang menjamin tidak apa-apa, saya yang membayar, tapi dia ngelirik tanah sebelah, atau ngelirik sepeda motornya, atau ngelirik Isuzu Penternya yang memang luar biasa enak, dilirik. Ada hal-hal yang lain, ya, di dalam hatinya, ya. Maka itu juga ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manik tato'a haqqam ri'im muslimin biyamini faqad aujaballahu lahun nar. Barang siapa yang menentukan dirinya hak dia sebagai penjamin seorang muslim dengan sumpahnya, saya yang menjamin dia, sudah Pak, nggak usah ditagih dia, saya yang menjamin kalau Bapak sama saya saja, tapi di dalam hatinya punya
nggih, punya dalam hatinya. Kaya ani dhek duwe arek bone oma gadis cantik, paling enggak engko nek tak takoni wis gak iso wis sampean rabekno anak sampean ambek aku, punya dia. Ya, punya dia, atau ngelirik tanah sebelahnya, atau mobilnya, atau hartanya, atau siapapun dia. Ya, di dalam hatinya bukan karena ikhlas dia membantu karena Allah jaminan tersebut. Faqad aujaballahu lahun nar. Allah mewajibkan orang yang menjamin tetapi di dalam hatinya punya niat yang jahat, yang lainnya itu mewajibkan masuk ke dalam neraka. Kalau panjenengan menjadi jaminan, ya jaminan saja. Jangan Pak, jangan, sudah. Saya menjamin, Bapak dengan saya aja tidak apa-apa, jamin. Ya sudah, selesai. Nggak usah kemudian biyen tak jamin. Ya apa saiki? Aku saiki butuh. Nah ini malahnya. Gak iso nggak separuh-separuh tanah samping itu kedua anakku. Gak iso nggak sampai ngerabekno ambek anakku iki, pompong anakku anu gelem rabi. Ada sesuatu hal yang lain dia. Ya. Waqad harrama alaihil jannah. Allah mengharamkan dia masuk ke dalam surga. Qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran, maka sekalipun sedikit jaminannya wahai Nabi. Qala wa in qadiban min arak, walaupun ia menjamin dengan jaminan satu kayu arak. Jamin. Wis jaminannya sakmene sini. Walaupun sedikit jaminannya, tapi dia memiliki perasaan yang lain, maka sesungguhnya semuanya itu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, dan ini juga masuk dalam perbuatan dolim. Pun selesai sampai di sini. Ya, supaya tidak terjadi kejenuhan. Barangkali Bapak Ibu sekalian enten sing ditanyakan, ada sesuatu yang disampaikan, ditanyakan, monggo sebelum saya tutup dan kita lanjutkan dengan salat Isya cara berjamaah. Tafadhol, monggo silahkan. Enggak ada? Pas mawon? Pun. Nah, tafadhol, silakan. Nggih. Iya. Nggih. Iya. Nah, ada seorang pemimpin, kata bapak tersebut seorang pemimpin, kemudian ia berjanji dan tidak bisa mewujudkan janjinya, ia mengundurkan diri. Ahsan, hal yang demikian itu akan terbebas dari tuntutan. Karena boleh jadi orang yang berjanji sudah angan-angannya luar biasa, tetapi banyak musuh di dalam selimutnya. Ya, banyak musuhnya dia. Yang ia sangka si fulan itu akan menjadi partner yang baik dalam dia menjadi seorang pemimpin, ternyata justru dia musuh, merongrong harta rakyatnya, koruptor yang begitu besar. Maka kemudian dia tidak bisa mewujudkan apa yang ia janjikan. Ahsan, lebih baik ia mengundur. Dalam pengunduran terdiri tersebut ia minta maaf, tidak bisa mewujudkan janji-janjinya, terlepas tuntutan di akhirat. Nah, itu ya, tidak memaksakan diri, terlepas tuntutan di akhirat. Yang kedua, menjadi seorang pemimpin tidak mengundurkan diri dia, tetapi kemudian seluruhnya menjadi carut marut, maka kemudian dijuallah tanah ini, dijuallah ini sampai keadaannya sengsara, maka ini mendapatkan tuntutan nanti di akhirat. Yang ketiga, seorang pemimpin tatkala dia berjanji dan mewujudkan janjinya semaksimal mungkin, tetapi di samping kanan dan kirinya banyak musuh-musuhnya, tetapi dia berusaha mewujudkan, walaupun hanya setengah perwujudan tersebut, ia berusaha semaksimal mungkin, ia bebas dari tuntutan di akhirat nanti. Ia berusaha terus mewujudkan keadilan, berusaha walaupun dimusuhi di sekitarnya, walaupun ada teman-teman yang tidak suka merongrong di belakangnya menjadi orang-orang munafik, karena sungguhnya kepemerintahan itu banyak orang-orang munafik, banyak para penjilat, manis dia di hadapannya,
luar biasa seorang mukmin, hendaklah dia apa adanya. Karena ada apa adanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dia. Daripada dia kemudian assalamualaikum mencium, tapi di belakangnya, masya Allah, mengumbar kejelekan keburukannya. Buat apa dia jadi seorang muslim yang santun seperti itu, sementara hatinya sangat busuk. Hendaklah apa adanya saja dia muslim. Sama orang ya biasa, dia menghormat sudah senyum, biasa, selesai sudah. Tidak usah merendah-rendahkan, karena sungguhnya dia seorang muslim memiliki kehormatan. Pun ada lagi, Thayyib ngoten ya? Ya, bebas dari tuntutan kalau dia mengundurkan diri. Dan itu aksan. Dia tidak memiliki kemampuan berarti. Ada lagi Ibu, masalah berbuat zalim cukup nih? Nih. Naam, cukup, waktunya sudah habis. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.